Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Air Mandi Mayat. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Warno, seorang tukang gali kubur di sebuah desa kecil. Hidupnya pas-pasan. Suatu malam dia ditawarin jalan cepat kaya oleh seorang dukun tua. Caranya menggunakan air bekas mandi mayat dari orang yang mati penasaran. Awalnya hidup Warno membaik, rumahnya jadi mewah, anak istrinya bangga. Tapi di balik semua itu ada harga yang harus dibayar. Bukan cuma uang yang mengalir, tapi juga kutukan yang mulai mencengkram keluarganya satu persatu. Warno berusaha kabur, tapi makin dia lari, makin dekat sosok-sosok mengerikan itu memburunya. Sampai akhirnya Warno sadar, tidak semua kekayaan bisa dibayar dengan nyawa orang lain. Aku udah jadi tukang gali kubur hampir 15 tahun. Gak pernah ada yang mau banggain kerjaan kayak gini. Setiap hari ngadepin tanah basah, bau bangkai hewan kecil yang kadang ikut tergali, sama suara tangis keluarga yang kadang bikin hati ini pengen berhenti kerja. Tapi mau gimana lagi? Mau cari kerjaan lain, ijazah cuma sampai SD. Malam itu aku dapat panggilan dari Pak RT. Katanya ada anak kecil kecelakaan motor pas nyebrang jalan depan SD. Anaknya baru 8 tahun. Anaknya pintar, kata orang-orang. Baru kemarin dia lari-lari di lapangan, sekarang udah terbujur kaku. Aku sampai di makam jam 8 malam. Udara dingin, langit gelap, gak ada bintang satupun. Aku bawa cangkul sama lampu petromak. Biasanya ada yang bantuin, tapi malam itu aku sendirian. Buru-buru katanya. Mayat mau dikebumikan sebelum jam 10. Waktu aku nancepin cangkul pertama ke tanah, perasaan gak enak langsung datang. Tanahnya keras, padahal baru hujan sore tadi. Kayak ada yang nahan dari dalam. Aku pelan-pelan terus gali, keringat ngucur di punggung, walau udara sedingin es. Sampai setengah kedalaman, aku berhenti sebentar buat ngelap keringat. Di situ aku lihat ada orang berdiri di bawah pohon beringin, dekat pagar makam. Bajunya hitam panjang, kayak jubah, mukanya ketutup bayangan. Aku pikir mungkin keluarga almarhum, tapi pas aku panggil, "Mau bantu pak?" Orang itu malah ngelangkah masuk ke dalam gelap, kayak nembus kabut tipis. Aku lanjut gali, walau tangan udah gemetar. Tiba-tiba bau amis menyeruak. Bukan bau tanah, bukan bau rumput. Ini bau darah. Aku berhenti, mau ambil nafas. Lampu petromak goyang ditiup angin. Dan pas itulah aku dengar suara kaki nyeret pelan-pelan dari belakangku. Pas aku noleh, orang itu berdiri 2 langkah dari lubang kubur. Mukanya sekarang kelihatan tua, kulitnya keriput, matanya cekung, bibirnya kering, kayak sobekan plastik. Dia senyum, tapi bukan senyum ramah. Senyumannya dingin, kayak orang yang udah biasa ngelihat kematian tiap hari. Namanya Pak Raji, dukun tua dari desa seberang, yang katanya dulu pernah dituduh pakai ilmu hitam buat bangkitin mayat. Dia cuma bilang satu kalimat malam itu, "Kalau kamu mau, gali bukan cuma tanah, gali nasibmu sendiri." Habis itu dia jalan pergi, ninggalin jejak kaki berlumpur yang aneh. Tapaknya lebih kecil dari ukuran kaki manusia biasa, kayak jejak anak kecil. Aku cuma berdiri bengong, cangkul masih di tangan, lampu petromak bergetar kecil. Malam itu tanpa aku sadar, aku sudah mengebuka jalan buat sesuatu yang seharusnya gak pernah aku sentuh. Sejak malam itu di kuburan pikiranku gak tenang.
makan gak enak, tidur juga gelisah. Wajah Pak Raji terus muncul di kepala. Senyumnya yang dingin, tatapannya yang seolah tahu semua yang aku pikirkan. 3 hari berlalu. Aku pikir mungkin aku cuma kecapean, cuma kebanyakan nonton acara horor di TV. Tapi makin aku berusaha lupa, makin sering kejadian aneh datang. Lampu rumah suka kedap-kedip sendiri. Kadang aku dengar suara ketukan di pintu belakang tengah malam. Waktu aku buka gak ada siapa-siapa, cuma bau tanah basah yang masuk ke hidung. Sari, anakku, juga mulai mimpi aneh. Katanya ada kakek tua yang ngajak dia main di lapangan kosong belakang rumah. Akhirnya malam keempat, Pak Raji datang. Bukan lewat pintu depan. Aku lagi duduk di kursi kayu depan rumah, ngerokok. Pas dia tiba-tiba muncul dari bayangan pohon jambu, kayak keluar dari kegelapan. Dia berdiri beberapa meter dari tempatku. Diam, gak senyum. Mukanya kaku kayak topeng tanah liat. Aku berdiri, refleks mau masuk ke rumah, tapi dia bilang, "Warno, rezekimu sudah dipanggil. Kalau mau, ikut aku malam ini. Kalau takut, jangan pernah gali kubur lagi." Aku gak ngerti maksudnya, tapi dia jalan duluan ke arah gang kecil yang nembus ke pemakaman. Entah kenapa, kakiku ikut melangkah. Kami jalan kaki, lampu jalan cuma 1-2 yang nyala. Udara malam itu pengap, aneh, kayak ada bau busuk dari arah kuburan. Pas sampai di gerbang makam, dia berhenti. Dia keluarin botol kaca bening dari dalam kantong kainnya. Botol itu kecil, isinya cuma 1/4. Airnya keruh, ada sisa-sisa sesuatu kayak rambut halus melayang di dalamnya. "Ini air mandi mayat," katanya pelan, kayak ngajarin anak kecil baca. "Bukan mayat biasa, mayat mati penasaran. Air ini kunci rezekimu." Aku mundur setapak. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa aku sudah gila mau dengerin omongan kayak begini? Tapi Pak Raji terus ngomong, suaranya pelan, tapi kayak nembus ke tulang. Dia jelasin, kalau aku mau kaya, aku harus kumpulin air bekas mandi mayat yang mati gak wajar. Contohnya bunuh diri, kecelakaan, pembunuhan. Air itu harus aku bawa pulang, aku simpan di gentong tanah liat, ditutupin kain kafan kecil. Tiap malam Jumat, aku harus percikin air itu ke tanah di depan rumahku. Kalau semua dilakukan benar, dalam 7 hari, rezeki bakal datang. Kalau lalai, kalau berhenti atau lupa, gantinya yaitu nyawa. Aku diam, tangan gemetaran. Dalam kepala aku lihat wajah Sari, anakku, senyumnya, cita-citanya pengen jadi guru. Aku lihat istriku yang udah capek dagang nasi uduk tiap pagi buat sekedar beli beras. Pak Raji kayak tahu isi pikiranku. Dia senyum lagi. Senyum itu yang dari awal bikin aku merinding. "Kamu cuma butuh keberanian. Sisanya, biarkan mereka yang ngatur." Aku ambil botol itu dengan tangan gemetar. Entah kenapa waktu botol itu ada di tangan, dada ini terasa berat. Kayak ada batu besar yang nindih. Malam itu, aku gak tidur. Aku cuma duduk di ruang tamu, menata botol kecil itu di atas meja, dengan satu pertanyaan muter-muter di kepala. Kalau aku mulai ini, apa aku masih bisa berhenti nanti? Malam Jumat tiba lebih cepat dari yang aku kira. Seharian aku gelisah. Rasanya kayak ada benjolan besar di tenggorokan. Mau makan gak bisa. Mau tidur malah kebayang wajah mayat. Sore itu aku dapat kabar dari Pak RT. Ada remaja perempuan bunuh diri di rumahnya. Gantung diri di plafon ruang tengah. Katanya masalah pacaran. Umurnya baru 17 tahun. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini undangan. Setelah maghrib aku ambil botol kosong, sarung, sama jaket hitam kusam. Aku jalan kaki ke rumah duka. Gak ada orang yang curiga. Orang-orang sibuk nangis, ribut ngurus jenazah.
Mayat remaja itu udah dibaringin di atas dipan kayu, ditutupin kain putih. Di pojok ruangan ada ember besar dari plastik. Airnya keruh, penuh bekas air cucian mayat. Di dasar ember ada helaian rambut. Kadang terlihat ada serpihan kuku yang belum larut. Aku diam di sudut ruangan, pura-pura ikut melayap. Pelan-pelan aku dekati ember itu. Jantungku berdetak kencang. Suara orang mengaji di sudut lain malah kayak makin memperjelas desiran ketakutanku. Waktu semua orang sibuk nunduk, aku celupkan botol ke dalam ember. Air masuk perlahan. Botol itu bergerak sedikit di tanganku, kayak ada sesuatu yang gerak dari dalam air. Pas botol terisi penuh, aku nutup mulut botol pakai sumbat karet. Tapi pas aku mau masukin ke kantong, aku ngerasa sesuatu. Ada tangan kecil, dingin, nyentuh ujung jariku. Aku noleh cepat, gak ada siapa-siapa. Tapi dari pojok ruangan, aku lihat. Mayat itu, yang dibungkus kain putih, kepalanya miring sedikit ke arahku. Aku yakin, tadi dia terlentang lurus, sekarang miring, seolah-olah memperhatikan. Aku buru-buru keluar dari rumah duka, botol di dalam kantong jaket. Udara luar rasanya berat. Setiap langkah pulang, aku dengar suara bisik-bisik kecil di belakang telingaku. Padahal jalanan kosong. Sampai di rumah aku kunci semua pintu dan jendela. Di dapur aku taruh botol itu di atas meja. Aku cari gentong tanah liat kecil yang udah aku siapin. Sesuai pesan Pak Raji, aku buka tutup botol dan tuang air itu ke dalam gentong. Waktu air itu jatuh ke dasar gentong, suara yang keluar bukan suara air biasa, kayak suara orang kecemplung dalam kubangan lumpur. Aku tutup gentong itu pakai selembar kain putih kecil yang udah aku semprotin minyak misik dari Pak Raji. Aku duduk di lantai, nafas ngos-ngosan, tapi belum sempat aku tenang. Aku dengar langkah kaki kecil dari arah ruang tengah. Pelan. 1, 2, 3 langkah. Seperti suara anak kecil jalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Aku tahan nafas, mataku melirik ke arah pintu dapur. Dari salah pintu yang sedikit terbuka, aku lihat ada bayangan. Bayangan kecil, kepala tertunduk, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Aku mau teriak, tapi suaraku gak keluar. Bulu kuduku berdiri semua, tubuhku membeku. Bayangan itu berhenti di depan pintu dapur. Lalu perlahan, tangan kecilnya muncul, nempel di kusen pintu. Kukunya hitam, jari-jarinya kurus kayak ranting kering. Aku tutup mata rapat-rapat. Mulutku komat-kamit baca apapun yang aku ingat. Sampai akhirnya, suara langkah itu menjauh, menghilang. Saat aku berani buka mata, rumah sudah sunyi. Tapi di lantai, dari ruang tengah ke dapur, ada bekas jejak kaki kecil basah meneteskan air keruh berwarna kecoklatan. 7 hari setelah malam itu perubahan mulai kelihatan. Warung nasi uduk istriku Bu Sri yang biasanya sepi kayak kuburan tiba-tiba ramai. Orang-orang antre dari pagi. Dagangan yang biasanya baru habis sore sekarang jam 9 pagi udah ludes. Pelanggan gak cuma dari kampung sebelah tapi juga dari kota. Ada yang bilang rasa nasinya beda, lebih gurih dan lebih nagih. Duit masuk deras. Setiap hari aku bawa 2 atau 3 amplop tebal. Aku dan Bu Sri akhirnya bisa beli tanah di pinggir jalan raya buat bangun warung lebih besar. Kami juga beli motor baru buat Sari antara jemput sekolah. Hidup kayak mimpi, tapi gak ada yang gratis. Malam pertama di rumah baru aku ngerasa ada yang aneh. Waktu kami lagi beres-beres, Sari tiba-tiba nangis. Dia bilang ada perempuan berambut panjang duduk di ayunan belakang rumah. Aku keluar untuk mengecek. Gak ada siapa-siapa. Cuma ayunan tua yang berderit pelan, padahal angin gak kencang. Malam itu juga waktu aku lagi di kamar mandi, aku dengar suara ketukan keras di pintu kamar. Tok tok tok. Berulang-ulang. Pas aku keluar, Bu Sri dan Sari malah tanya, kenapa aku ketok-ketok pintu mereka, padahal aku yang tadi di kamar mandi. Semakin hari rumah baru itu makin terasa mengerikan.
Lampu ruang tamu sering kedap-kedip sendiri. TV nyala sendiri jam 3 pagi. Isinya cuma siaran rusak. Tapi dari speaker terdengar kayak ada suara orang berbisik-bisik, sambil sesekali tertawa kecil. Pintu belakang yang selalu aku kunci tiap pagi kebuka sendiri. Bekas lumpur basah masuk sampai ke ruang tengah. Dan yang paling parah, Sari mulai sering kerasukan. Awalnya cuma mimpi buruk. Dia ngigo, teriak-teriak minta tolong. Tapi lama-lama tubuhnya kaku, matanya mendelik. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara anak kecil lagi. Dalam egoannya dia sering manggil nama orang-orang yang aku tahu, orang-orang yang mayatnya aku colong airnya. Pak Ujang, dia kedinginan. Bu Nani, kepalanya pecah, darahnya bau. Kak Dina, tali di lehernya belum dilepas. Setiap dengar Sari ngomong kayak gitu, bulu kuduku berdiri. Aku tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini peringatan. Puncaknya, malam itu pas hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar langit kayak mau pecah. Aku lagi duduk di ruang tamu, ngerokok, sambil mikir mau berhenti semua ini. Tapi tiba-tiba, Sari jalan keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan, kakinya nyeret, kepalanya menunduk. Aku panggil dia. Sari? Dia gak ngejawab. Dia terus jalan ke arah pintu depan, buka kunci, keluar ke teras yang basah kuyup kena hujan. Aku kejar, narik lengannya. Pas aku sentuh, kulitnya dingin kayak es batu. Dan pas dia mendongak lihat aku, mukanya bukan muka Sari lagi. Mukanya pucat, matanya kosong, bibirnya biru. Dari mulutnya keluar suara perempuan lain. Gantian, sekarang giliran kalian. Aku hampir jatuh saking kagetnya. Bu Sri yang lihat langsung jerit histeris. Aku peluk Sari erat-erat, baca doa sebisanya, walaupun lidahku keluh. Malam itu aku sadar, air itu bukan cuma bawa rezeki. Air itu juga bawa tamu-tamu yang gak mau pergi. Dan mereka udah masuk ke rumahku. Setelah malam itu, aku mulai pikir serius buat berhenti. Tapi kata-kata Pak Raji selalu terngiang. Kalau berhenti di tengah jalan, bayarannya bukan duit. Bayarannya adalah nyawa. Aku gak tahu harus gimana. Kalau aku lanjut, rumah ini bakal makin penuh setan. Kalau aku berhenti, mungkin keluarga aku sendiri yang bakal diambil. Aku putuskan untuk bertahan. Setidaknya sampai aku ngerti jalan keluarnya. Malam Jumat berikutnya aku siapin diri buat ritual. Aku bawa gentong kecil itu ke belakang rumah. Sesuai pesan Pak Raji, aku harus percikin air dari dalam gentong itu ke tanah depan rumah. Aku buka kain kafan kecil yang nutup gentong. Pas aku buka, aku kaget. Air di dalam gentong berubah warna. Bukan keruh kayak kemarin-kemarin. Sekarang warnanya merah gelap dan kental. Bau amis nyengat keluar sampai bikin aku mau muntah. Ada gumpalan-gumpalan kecil mengapung di permukaan. Kalau dilihat sekilas, mirip gumpalan daging busuk. Aku hampir nutup lagi, tapi ingat pesan Pak Raji. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Dengan tangan gemetar, aku celupkan mangkuk kecil ke dalam air itu. Lalu aku percikan ke tanah depan rumah. Begitu air itu menyentuh tanah, tanahnya langsung bergetar, bukan cuma basah. Tanah itu kayak bergerak, kayak ada sesuatu dari dalam yang berusaha keluar. Aku mundur beberapa langkah, nafas ngos-ngosan. Udara di sekitarku tiba-tiba dingin menggigit. Di sudut mataku, aku lihat bayangan. Bayangan orang-orang berdiri melingkar di sekitar rumah. Mereka diam, tubuhnya basah kuyup, mata kosong menatapku. Aku gak berani nengok langsung. Aku cuma pura-pura gak lihat, masuk rumah, kunci pintu. Tapi malam itu juga, kejadian aneh makin brutal. Jam 2 pagi, Bu Sri kebangun karena dengar suara anak kecil ketawa di dapur. Dia pikir Sari. Pas dia cek ke kamar Sari, Sari masih tidur pulas. Bu Sri ke dapur, lampu mati. Cuma lampu petroma kecil yang remang-remang. Di tengah dapur ada bekas jejak kaki kecil, basah, berlumpur. Jejak itu jalan melingkar,
lalu berhenti di depan lemari tempat aku simpan kantong air. Lemari itu berguncang pelan, kayak ada sesuatu di dalamnya. Busri lari masuk kamar sambil nangis. Aku cuma bisa peluk dia sambil jaga pintu. Sepanjang malam suara-suara itu terus ada, bisikan, ketukan, derit lantai, langkah kaki yang mondar-mandir. Singkat cerita, pagi harinya aku nekat ke rumah Pak Raji. Rumah itu ada di ujung desa, dekat kebun bambu. Pas aku sampai, rumahnya sepi. Pintu terbuka setengah. Aku panggil-panggil gak ada jawaban. Akhirnya aku masuk. Di dalam rumah baunya apek, campur bau tanah basah. Dindingnya penuh coretan aneh, kayak tulisan dari darah kering. Ada gentong-gentong kecil berserakan di pojok ruangan. Semua tutupnya kain putih dekil. Dan di tengah rumah ada sesuatu yang bikin aku mau muntah. Pak Raji. Dia duduk bersila di lantai. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk. Dari dadanya keluar akar-akar kecil, hitam, menggeliat pelan kayak cacing. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, seolah mau teriak, tapi gak ada suara. Di depan dia ada satu botol kaca kecil, isinya sama persis kayak yang dulu dia kasih ke aku, air mandi mayat. Aku baru sadar, Pak Raji juga korban. Dia cuma perantara, yang sebenarnya ngatur semua ini, sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang aku belum mengerti sepenuhnya, dan aku sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Setelah lihat keadaan Pak Raji, aku gak berani lama-lama di rumah itu. Aku lari keluar, nafas ngos-ngosan, lutut gemetar. Tapi rasa takut itu gak hilang begitu saja. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa diikuti, bukan cuma perasaan. Bayangan hitam sesekali melintas di pinggir jalan. Ada suara langkah kaki berat di belakangku, tapi waktu aku tengok jalanan kosong. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar. Kunci pintu rapat-rapat. Busri dan Sari diem aja di pojokan kamar. Wajah mereka pucat, kayak mayat hidup. Aku tahu, kalau aku diem, kalau aku cuma nunggu, cepat atau lambat rumah ini bakal jadi kuburan. Aku harus cari cara buat selamat. Malamnya, pas jam 12 lewat dikit, aku mimpi aneh. Dalam mimpi itu aku berdiri di tengah kebun bambu. Kabut tebal menutupi semua arah. Dari kabut muncul bayangan perempuan, rambutnya panjang, basah, nempel di wajahnya. Bajunya compang-camping. Perempuan itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Wajahnya baru kelihatan pas jaraknya tinggal 1 meter. Dia bukan manusia. Matanya bolong. Lubang hitam besar menggantikan tempat bola mata. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Dari sela-sela bibirnya menetes cairan hitam kental. Dia berbicara, tapi suaranya bukan suara biasa. Kayak suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Kau sudah minum air kami. Kau sudah ambil rezeki kami. Sekarang bayarannya. Aku mencoba mundur, tapi kakiku kaku. Pilih. Tunduk. Atau kami ambil yang kau cinta. Tiba-tiba dari kabut belakangnya muncul bayangan Sari dan Busri. Mereka berdiri diam, matanya kosong. Darah menetes dari sudut bibir mereka. Aku mau teriak, mau meminta maaf, mau bilang aku menyerah. Tapi lidahku keluh, hanya air mata yang jatuh. Perempuan itu mendekat lebih dekat, tangannya kurus, kulitnya pecah-pecah, mengulurkan sebuah benda ke arahku. Sebuah batu hitam kecil sebesar kelereng. Di permukaan batu itu ada guratan aneh, kayak ukiran tengkorak kecil. Aku tahu ini tawaran, tapi aku juga tahu ini bukan cuma sekedar tanda, ini perjanjian. Kalau aku terima batu itu, aku harus siap terus menjalani semua ini. Gak ada jalan balik, gak ada berhenti. Kalau aku nolak, keluarga kecilku bakal jadi tumbal. Aku terbangun sambil ngos-ngosan, tangan kiriku terasa berat. Waktu aku lihat, di genggaman tanganku ada batu hitam kecil, sama persis kayak yang ditawarin dalam mimpi. Tanda bahwa mimpi itu bukan cuma mimpi, dan aku sudah membuat pilihan. Sadar atau tidak, aku sudah tunduk. Sejak malam itu rumahku berubah. Suara ketawa, tangisan, langkah kaki,
Semua makin sering. Tapi anehnya warung makin ramai. Uang makin gampang datang. Mobil, tanah, semua serba cepat. Orang-orang lihat kami kayak keluarga paling beruntung. Mereka nggak tahu di balik pintu rumah kami, setiap malam ada tamu-tamu yang nggak kelihatan, numpang hidup. Dan setiap hari Jumat, aku harus kasih persembahan baru. Kalau aku lupa, ada tanda. Air dalam gentong itu bakal bergelembung, dan suara-suara bakal makin keras. Aku hidup dengan rasa takut, tapi aku juga tahu satu hal. Sekarang aku bukan cuma manusia biasa. Aku sudah bagian dari sesuatu yang lebih mengerikan dan lebih kelam. Aku sudah jadi pelayan dari mereka yang ada di balik kabut. Hari-hari setelah batu hitam itu muncul, aku hidup kayak orang kebingungan. Siang aku kerja keras di warung, pura-pura ketawa sama pelanggan. Malamnya aku gak bisa tidur. Mata melotot ke atap, kuping awas dengan suara apapun. Setiap malam suara ketukan, bisikan, dan derit lantai makin menjadi-jadi. Kadang aku lihat sosok-sosok gelap berdiri di pojokan rumah, cuma dia menatap. Aku tahu, aku sadar. Mereka lagi nunggu persembahan. Malam Jumat itu aku lupa, bukan sengaja. Aku kecapean. Warung ramai luar biasa. Aku begadang sampai jam 3 pagi. Gentong air itu yang seharusnya aku siram ke tanah dan kasih sajian, tetap aku biarkan di sudut dapur. Dan malam itu hukuman datang. Sekitar jam 4 pagi suara jeritan bangunin kami semua. Tetangga depan rumah Pak Harto teriak-teriak histeris. Aku lari keluar. Orang-orang udah pada ngumpul. Di tengah jalan Pak Harto duduk ngesot, matanya melotot liar, tubuhnya gemetar, kayak orang sakau. Tangannya menunjuk ke arah got di pinggir jalan. Semua orang mendekat. Di dalam got itu ada mayat. Mayat Mas Reza, anak Pak Harto. Mukanya hancur, kayak digebukin berkali-kali. Mulutnya sobek, matanya copot satu. Badannya kaku, basah kuyup. Padahal hujan gak turun semalaman. Pak Harto meraung kayak orang kesurupan. Aku cuma bisa berdiri diam, nafas berat, dada sesak. Dalam hati aku takut, ini bukan kecelakaan. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah tumbal. Dan tumbalnya diambil karena aku lupa bayar. Malamnya aku ketemu dia lagi, perempuan bermata bolong. Ia muncul di ruang tengah. Bu Sri dan Sari lagi tidur di kamar. Jadi cuma aku yang lihat. Dia berdiri di bawah lampu, rambutnya nempel di wajah. Air netes dari tubuhnya bikin genangan kecil di lantai. Dia angkat tangan, jari-jarinya kurus panjang, menunjuk langsung ke mukaku. Bayarannya 1. Kalau kau lupa lagi, yang berikutnya darahmu sendiri. Dia mendekat. Bau amis darah makin kuat. Sebelum menghilang dia berbisik satu kalimat yang bikin aku hampir pingsan. Kau belum selesai. Kau harus kasih lebih banyak. Dan malam itu juga air di dalam gentong berubah lagi. Sekarang bukan cuma merah. Ada potongan rambut. Ada serpihan kuku manusia. Ada gumpalan daging busuk. Aku jongkok di pojokan dapur, muntah-muntah sambil nangis tanpa suara. Aku ngerti satu hal. Sekali kau masuk ke dunia ini, gak ada berhenti. Gak ada cukup. Mereka lapar, mereka haus, dan mereka mau lebih. Keesokan paginya aku tahu aku harus cari cara. Kalau enggak, cepat atau lambat Sari atau Bu Sri bakal jadi korban berikutnya. Tapi pertanyaannya, cara selamat dari pesugihan ini apa memang ada? Atau memang satu-satunya jalan cuma terus kasih tumbal? Aku gak bisa diam. Seharian aku keliling cari orang pintar. Aku tanya ke teman-teman, saudara jauh, bahkan tukang becak di pasar. Sampai akhirnya aku dengar tentang satu orang, yaitu Mbah Wiryo. Katanya, Mbah Wiryo bukan dukun biasa. Dia ngerti soal pesugihan. Dia pernah bantu orang lepas dari perjanjian goib. Tanpa pikir panjang, aku datangi rumahnya. Rumah Mbah Wiryo ada di tengah sawah, jauh dari pemukiman. Bangunannya reot, kayu lapuk, pintunya hampir copot. Aku ketuk pintu 3 kali.
Gak lama suara berat dari dalam nyuruh aku masuk. Di dalam bau menyan menyengat. Ruangan gelap. Cuma satu lampu minyak kecil di pojok. Mbah Wiryo duduk di atas tikar lusuh. Tubuhnya kurus tinggal kulit pembungkus tulang. Matanya sipit, dalam, kayak bisa nembus kepikiranku. Aku ceritain semua, dari awal sampai kejadian tumbal Mas Reza. Mbah Wiryo dengar sambil menganggukkan kepala. Setelah aku selesai cerita, dia diam lama. Tangannya yang kurus gemetar kecil saat dia angkat kepala, menatap langsung ke mataku. "Kau sudah terlalu dalam," katanya. "Tapi masih ada satu jalan." Aku langsung duduk tegak. Apapun caranya aku mau, asal keluargaku selamat. "Tapi," lanjut Mbah Wiryo, "jalan ini butuh pengorbanan. Kau harus kuat." Aku mengangguk cepat. Aku gak peduli seberat apa. Mbah Wiryo kasih aku sebuah kantong kain kecil. Isinya butiran hitam, keras, kayak batu. "Ini namanya batu tolak," katanya. 3 malam berturut-turut kau harus tanam satu batu ini di depan rumahmu. Pas jam 12 malam. Gak boleh salah jam, gak boleh gagal. Aku tanya, kalau aku berhasil, apa pesugihannya bakal lepas? Mbah Wiryo tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh, dingin. "Kalau berhasil, kau bebas," katanya. Tanpa banyak tanya lagi, aku ambil kantong itu dan pulang. Malam pertama aku siap. Jam 12 pas, aku gali tanah di depan rumah. Tanam satu batu, tutup lagi, lalu balik masuk. Gampang. Tapi begitu aku mau masuk ke rumah, aku dengar suara. Suara tawa kecil di balik pagar. Aku nengok. Di balik pagar berdiri sosok anak kecil. Mukanya pucat, bajunya basah kuyup, matanya kosong. Dia cuma berdiri, gak gerak, gak bicara. Aku cepat-cepat masuk ke rumah, kunci pintu. Malam itu, suara ketukan di jendela dan pintu gak berhenti sampai subuh. Malam kedua aku ulangi ritualnya. Kali ini pas aku gali tanah, aku lihat sesuatu dari sudut mata. Tanah di belakangku bergerak sendiri. Kayak ada tangan-tangan kecil yang keluar dari dalam tanah, merayap ke arahku. Aku pura-pura gak lihat. Cepat-cepat tanam batu kedua, lalu kabur masuk rumah. Tapi malam itu lebih parah. Suara langkah kaki berlari-lari di atap. Suara bisikan di setiap sudut rumah. Sari sempat terbangun, menangis, sambil nunjuk ke pojokan kamar. Katanya, ada perempuan rambut panjang duduk melambai-lambai ke dia. Aku peluk Sari erat-erat sambil baca doa seadanya. Malam ketiga aku sudah setengah gila, tapi aku maksa diri buat bertahan. Kali ini selesai. Katanya aku bakal bebas. Jam 12 aku bawa batu terakhir. Aku gali tanah, tanam batu ketiga. Tiba-tiba angin kencang datang. Pohon-pohon di sekitar rumah berderak, hampir roboh. Aku dengar suara, bukan dari mulut manusia. Suara berat, dalam, dari dalam tanah. Tidak ada jalan keluar. Aku berdiri kaku. Dari dalam tanah sesuatu mulai muncul. Bukan tangan, bukan kaki, tapi kepala. Kepala orang mati, matanya bolong, mulutnya menganga. Dari dalam tanah itu muncul puluhan kepala. Mereka merangkak, berusaha keluar, berusaha meraihku. Aku lari ke rumah, pintu langsung aku kunci. Tapi waktu aku berbalik, di ruang tamu berdiri sosok Mbah Wiryo, tapi wajahnya berubah. Mukanya hancur, penuh luka-luka, matanya hitam legam, darah mengucur dari mulutnya. Dia ngomong dengan suara serak. "Sudah kubilang, tidak ada jalan keluar." Lampu rumah langsung padam. Hari-hari setelah kejadian malam itu, aku mulai merasa bahwa keluargaku takkan selamat. Mereka, terutama Sari, terus terjaga dengan ketakutan yang gak bisa dipahami. Sering banget dia merenung, matanya kosong,
seolah dia udah gak di sini lagi. Dia lihat sesuatu yang aku gak bisa lihat. Tapi aku cuma diam. Aku gak bisa bilang apa-apa. Karena setiap kali aku membuka mulut, aku cuma mengingatkan mereka pada semua ini. Pada pesugihan yang gak bisa aku lepaskan. 1 minggu setelah ritual gagal, aku terbangun dengan perasaan gak tenang. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi malam itu. Sari tidur di kamarnya. Bu Sri sudah tertidur pulas di sampingku. Tapi aku gak bisa tidur. Aku cuma duduk di ruang tamu. Nunggu sesuatu. Jam 2 pagi suara bisikan itu datang lagi. Lebih jelas, lebih nyata. Bukan cuma bisikan. Sekarang udah jadi suara yang terucap dengan keras. Anakmu akan pergi. Aku merinding. Jantungku berdebar kencang. Aku terbangun buru-buru menuju kamar Sari. Tapi pas aku buka pintu, dia gak ada. Kamar kosong, sepi. Cuma ada selimut yang tergeletak di lantai. Aku gak mikir panjang, langsung lari keluar. Di halaman aku lihat bayangan Sari berlari ke arah sawah. Aku teriak, panggil dia, tapi dia gak nengok. Dia terus berlari. Tubuhnya rapat dengan kabut yang datang entah dari mana. Kepalanya menunduk, rambutnya tergerai lepas. Langkahnya pelan, seperti digerakkan oleh sesuatu. Aku lari mengejar, nafasku ngos-ngosan. Sari terus berlari lebih jauh. Kadang aku hampir bisa menyentuh pundaknya, tapi dia selalu melangkah lebih cepat. Akhirnya dia berhenti di tengah sawah. Aku nengok, dan di belakangnya ada sosok hitam. Sosok yang sudah aku kenal. Perempuan dengan wajah rusak, tubuh basah, rambut panjang menutup muka, tangan yang panjang dan kurus. Dia milikku sekarang, katanya dengan suara parau, hampir teredam angin malam. Sari berdiri diam, tubuhnya kaku, matanya kosong, mulutnya terkatup rapat. Tapi aku bisa lihat dari jarak jauh, ada darah menetes dari bibirnya. Aku langsung lari ke sana, tapi langkahku makin berat. Ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang kuat, yang mengikat tubuhku. Kau sudah mengambil. Sekarang waktu untuk membayar. Perempuan itu berkata lagi, suaranya penuh ancaman. Aku terjatuh di tengah sawah, tak bisa bergerak. Di sekitarku tanah berguncang, sekelilingku gelap, kabut makin tebal, dan tubuh Sari jatuh ke tanah. Dari tubuhnya ada darah yang mulai mengalir, memenuhi tanah sawah yang kering. Aku berteriak berusaha bangun, tapi tubuhku gak bisa bergerak. Saat aku nengok, aku lihat perempuan itu mengangkat Sari ke udara. Sari terangkat pelan, tubuhnya berputar. Matanya terbuka lebar, mulutnya terkatup, dan dia gak bergerak sama sekali. Itu adalah saat terakhir aku lihat anakku hidup. Singkat cerita, setelah Sari menghilang, warung tetap buka, pelanggan datang, semua normal. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Semua orang yang datang ke warung, mereka gak pernah menanyakan kemana Sari. Semua orang kelihatannya tahu, tapi gak ada yang mau ngomong. Aku bertanya-tanya apakah mereka juga sudah terikat, entah lewat pesugihan atau semacamnya. Di dalam hati aku sudah tahu jawaban dari semua ini. Sari sudah diambil. Dia menjadi bagian dari mereka yang ada di balik kabut. Dan aku hanya bisa melanjutkan hidup ini, menghadapinya, sementara teror ini semakin mendalam. Tapi ada satu pertanyaan yang menggantung. Kalau aku terus hidup di sini, apakah aku yang akan jadi berikutnya? Atau justru Bu Sri yang kini mulai terlihat lebih lemah, lebih pucat? Karena yang aku tahu tak ada yang benar-benar aman di bawah bayang-bayang pesugihan ini. Dan jalan keluar yang kudapatkan hanyalah penipuan besar. Pesugihan ini tak mengenal ampun. Aku sudah lelah. Setiap malam aku terjaga menunggu ketukan yang gak pernah berhenti. Setiap langkah di rumah, setiap bayangan di sudut mata semakin membuatku merasa bahwa dunia ini bukan lagi milikku. Bu Sri mulai berubah. Dia gak bisa tidur, matanya sembab, tubuhnya makin kurus, kayak orang yang habis dirasuki. Kadang dia berbicara sendiri, ngomongin hal-hal yang gak jelas, kayak orang yang udah kehilangan akal sehat.
Di malam keempat setelah Sari diambil, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Ke tempat yang gak pernah aku mau datang sebelumnya. Ke tempat di mana perempuan itu pertama kali muncul. Aku harus menghentikan ini. Aku berjalan kaki ke tengah sawah, tepat di titik tempat aku lihat Sari terangkat malam itu. Udara malam terasa dingin, aneh. Seakan setiap langkahku menambah berat beban yang aku pikul. Saat aku sampai di sana, kabut tebal muncul lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Aku bisa mendengar suara berbisik. Suara itu datang dari tanah, dari angin, dan bahkan dari dalam kepalaku sendiri. Kau tidak bisa lari. Suara perempuan itu berkata, kami sudah memilihmu, Warno. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Ada sesuatu yang mengawasi. Aku tahu mereka sedang menunggu keputusan terakhirku. Aku berdiri di tengah sawah menggenggam batu hitam yang dulu diberikan oleh Mbak Wiryo. Batu itu terasa berat, semakin berat setiap kali aku menggenggamnya. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Aku berteriak ke udara. Kenapa urusan aku? Kenapa semua orang yang aku sayang harus pergi? Suasana hening sejenak. Tiba-tiba dari dalam kabut perempuan itu muncul lagi. Rambutnya basah, tubuhnya berlumuran darah, dan matanya adalah lubang hitam yang tak berujung. Dia tertawa pelan, suara yang memekakan telinga. Kami bukan hanya memilihmu, Warno. Kami sudah mengikat semua orang yang kau sayangi. Mereka adalah bagian dari kami. Aku mundur beberapa langkah. Tanganku gemetar, tapi aku tahu satu hal. Aku harus berhenti. Aku harus menghentikan semua ini, apapun harganya. Aku melemparkan batu hitam itu ke tanah. Batu itu pecah menjadi serpihan kecil yang terbang ke udara, berkilauan seolah mengisap cahaya malam. Tiba-tiba tanah di sekitar aku bergetar. Bau busuk menyeruak dari dalam tanah. Dan dari bawah muncul ribuan tangan yang merayap keluar. Tubuh-tubuh manusia yang sudah tak bernyawa, tapi masih bergerak. Aku terjatuh ke tanah. Merasakan kulitku tersentuh tangan-tangan dingin itu. Mereka mencoba meraihku, menarikku ke dalam tanah. Tapi aku melawan. Aku berteriak, memukul tanah, berusaha bangkit, meskipun tubuhku terasa tak lagi punya kekuatan. Dan tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki. Bukan langkah makhluk itu. Ini langkah manusia. Seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh. Itu adalah Sari. Dia berdiri di sana, wajahnya pucat, tubuhnya masih terangkat, tetapi matanya sudah kembali terang. Aku bisa melihat kesadarannya kembali, walaupun hanya sekilas. Bapak, lari, katanya pelan. Jangan tinggal di sini, mereka akan datang lagi. Aku berdiri dengan susah payah. Aku memegang tangan Sari, mencoba menariknya, tapi tubuhnya terasa semakin ringan, seperti angin. Dia perlahan menghilang di depan mataku. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi, Bapak. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Sari berkata dengan suara yang lebih jauh, lebih dalam. Aku tahu, Sari sudah pergi. Dia sudah diambil sepenuhnya. Tapi aku harus melawan. Aku harus menghentikan semua ini. Akhirnya aku sadar, pesugihan ini bukan sekedar kesepakatan dengan makhluk halus. Ini adalah kutukan yang mengikat seluruh hidup kita. Seluruh darah kita tak bisa dilepaskan begitu saja. Dan aku, Warno, yang telah mengikat diri dengan darah dan dosa, harus membayar harga yang paling mahal. Adalah hidupku. Dengan satu teriakan terakhir aku merasakan tubuhku menghilang. Kabut menutup semuanya. Dan di bawah tanah, aku akhirnya bergabung dengan mereka. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.